Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Banyak orang sekarang ini, tapi mungkin juga sudah lama, dulu juga begitu, khawatir akan banyak hal. Ketika saya tanya, apakah Anda punya masalah? Selalu mengatakan, banyak Romo. Tetapi ketika saya kemudian mencoba menggali lebih dalam, hampir semua persoalan itu ada di kepalanya sendiri, bukan dalam kenyataan. Tetapi memang ketika saya minta supaya jangan berpikir atau jangan banyak berpikir, sulit sekali. Selalu mengatakan nggak bisa Romo, berpikir itu penting. Ya memang penting, tetapi berpikir jangan sampai justru melawan diri sendiri. Karena berpikir itu dimaksudkan untuk membantu kita, menolong kita, work for us, bukan melawan diri kita. Padahal menurut saya hidup tidak khawatir itu lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Bahkan sebetulnya kita tidak harus khawatir. Pertama karena khawatir itu tidak perlu sama sekali. Dan khawatir juga tidak membantu kita menjadi lebih baik. Tuhan sendiri tentang kekhawatiran mengatakan, kalau kamu khawatir, apakah kamu bisa menambah 1 jengkal saja usiamu? Enggak bisa. Tuhan juga meminta kita jangan khawatir. Dalam 1 Petrus bab 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Jelas sekali, Tuhan yang memelihara kita, jangan khawatir. Tuhan malah mengatakan, kalau kalian tidak menjadi seperti anak kecil, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Anak kecil itu tidak banyak pikir. Dia banyak percaya, menikmati, bergembira, dan bersyukur. Dalam teks lain, Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberi. Carilah maka akan mendapat. Menurut saya firman itu adalah firman yang membuat hidup saya itu menjadi enak sekali. Nah kalau mau tinggal minta itu dan diberi. Kalau mau tinggal mencari dan mendapat itu, menurut saya hidup berdasarkan firman Tuhan itu enak sekali. Nggak punya tinggal minta. Mau mendapatkan sesuatu tinggal mencari. Luar biasa. Jadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan sebagai orang tua kita. Percaya penuh saja karena Tuhan yang memelihara. Lah kok ya masih khawatir? Yang dikhawatirkan itu apa? Padahal kekhawatiran itu selalu tentang sesuatu yang belum terjadi. Nah, itu kan berarti belum ada. Kalau mengkhawatirkan yang sudah ada, malah nggak bisa. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, akan. Nah itu kan nggak ada. Nah kok malah khawatir? Nah, memang khawatir itu sesuatu yang belum ada. Dan sebetulnya tidak perlu khawatir karena belum ada. Tapi begitulah cara kerja pikiran kita. Pikiran kita itu bisa menciptakan sesuatu yang belum ada dan membuat kita khawatir. Bisa. Karena memang pikiran kita bekerja supaya kita bisa survive. Hidup nyaman. Tetapi kemudian mengantisipasi yang belum ada. Tetapi kemudian juga antisipasi itu tidak otomatis terjadi. Bisa jadi yang diantisipasi oleh pikiran tidak terjadi sama sekali.
Maka boleh menggunakan pikiran, tetapi yang mendukung kita, bukan yang melawan diri kita. Latihannya sederhana. Kalau kita sedang memikirkan sesuatu, istirahat. Lagi muyuk mikir sesuatu, istirahat, mau mikir yang lain dulu. Mikir itunya nanti lagi. Itu bisa. Dan kemudian terbangun sebuah keyakinan bahwa pikiran itu sekedar tawaran. Tidak semuanya harus kita ikuti. Kemudian pikiran akan mengerti bahwa dia itu menolong kita, bukan tuan. Karena kalau pikiran menjadi tuan itu kejam. Pikiran itu tuan yang kejam. Tetapi hamba yang baik. Nah, dengan latihan istirahat, tidak mikir terus, mikir yang lain, akhirnya pikiran mengerti bahwa dia bukan tuan, tapi hamba. Kalau hamba, pikiran itu berguna sekali. Maka kita mesti menjalani hidup ini sebagai subjek, sebagai yang memutuskan, yang merasa, yang mengerti, yang mendengar, yang sadar, yang mengatur, yang mengendalikan. Kalau lelah ya istirahat. Kalau muyek ya berhenti, tinggal tidur dulu. Muyeknya besok lagi. Kalau khawatir, istirahat sejenak, hening, serahkan semua kepada Tuhan. Kalau menginginkan sesuatu, minta. Enak sekali hidup itu. Karena Tuhan begitu mencintai kita. Kalau khawatir, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan mampu menghandle kekhawatiran kita. Kita tidak mampu. Kalau muyek, istirahat. Dan kemudian melakukan yang membuat kita bisa kembali bersemangat, antusias, penuh percaya. Yang penting kita terbuka. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Berpikir secukupnya. Lebih baik bersyukur, bergembira, berbuat baik, memikirkan yang positif saja, yang baik, yang benar, yang mulia, yang mendatangkan berkat. Yang mengkhawatirkan serahkan saja kepada Tuhan. Yang sungguh kita harapkan, kita usahakan, kita cari. Nanti kita mendapatkan. Kalau tidak kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberi. Percaya saja. Jangan takut, jangan khawatir. Hidup itu menakjubkan karena Tuhan sangat mencintai kita. Menakjubkannya di situ. Apa saja kita bisa minta. Dan pasti yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Maka tidak perlu khawatir. Bersyukur saja. Bersyukur itu membuat hati kita lebih ringan, lebih damai, dan lebih sehat juga. Maka mari kita menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dan mari hidup atas dasar keyakinan Tuhan yang begitu mencintai itu. Maka kemudian kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan meminta apa yang sungguh perlu bagi kita, dan bisa hidup terus dengan penuh syukur dan sukacita. Maka, saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.